Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya di channel Teknologi Pendidikan. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi seputar perubahan kurikulum yang wajib guru ketahui. Yuk, apa saja 7 perubahan kurikulum prototip 2022 yang wajib kita ketahui? Simak videonya sampai selesai. Kurikulum prototip 2022 bukan kewajiban, tapi opsional ya. Jadi, lembaga pendidikan bisa menggunakan kurikulum 2013, bisa menggunakan kurikulum darurat, atau kurikulum prototip 2022. Nah, kalau kita ingin mengadopsi kurikulum baru ini, maka kita bisa memulai secara bertahap. Seumpama, pelatihan di tahun pertama dan penerapannya di tahun kedua. Atau bisa juga pelatihan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas yang sederhana. Dan bisa juga pelatihan atau penerapan di tahun pertama dengan kompleksitas sedang. Jadi tergantung pada kebutuhan dan kemampuan sekolah. Nah, hal itu dilakukan agar kurikulum baru ini diimplementasikan secara organik ya, dan berdasarkan kesiapan dan kebutuhan sekolah, bukan karena paksaan, sehingga tidak ada lagi kegaduhan pemaksaan kurikulum seperti yang biasa terjadi dari perubahan kurikulum seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua adalah pengaturan jam belajar. Kalau kurikulum 2013, pengaturan jam belajar menggunakan satuan minggu atau per minggu, sehingga tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran dan menyusun kalender pendidikan sesuai dengan kondisi sekolahnya. Akibatnya, kegiatan pembelajaran menjadi padat dan guru hanya mengejar target tanpa terlalu peduli apakah siswa sudah memahami atau tidak. Nah, kurikulum prototip 2022 menetapkan jam pelajaran per tahun agar sekolah dapat berinovasi dalam menyusun kurikulum dan pembelajarannya. Satuan pendidikan dan guru bisa fokus ke materi esensial tanpa terlalu mengejar kepada target mingguan dan bulanan yang sudah ditetapkan dari pusat. Yang ketiga adalah berkaitan dengan pendekatan pembelajaran. Nah, kalau kurikulum 2013 menggunakan pendekatan pembelajaran tematik hanya untuk jenjang SD dan PAUD ya, dan berbasis mapel atau mata pelajaran untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK sederajat. Itu adalah ketentuan pendekatan dalam kurikulum 2013 tanpa ada pilihan pendekatan lain. Nah, kurikulum prototip 2022 itu lebih fleksibel ya teman-teman. Jadi, kita bisa menggunakan pendekatan berbasis mata pelajaran, bisa juga menggunakan pendekatan tematik, atau inquiry, atau kolaborasi antar mata pelajaran, ataupun yang lainnya. Yang keempat berkaitan dengan struktur kurikulum. Secara umum, struktur kurikulum paradigma baru dibagi menjadi dua bagian ya teman-teman. Pertama, kegiatan intrakurikuler berupa tatap muka di dalam kelas. Kemudian yang kedua adalah kegiatan proyek. Jadi kegiatan proyek ini dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Makanya kegiatan proyek ini ada dalam setiap jenjang mulai dari PAUD hingga SMA dan SMK. Karena itu berkaitan dengan proses bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila. Perubahan lain yang terjadi pada kurikulum paradigma baru dibandingkan dengan K13 terdapat pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan sosial pada sekolah dasar kelas tinggi atau kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Kalau selama ini masing-masing mata pelajaran ini diajarkan secara terpisah, maka dalam kurikulum paradigma baru kedua mata pelajaran ini diajarkan secara bersamaan ya teman-teman, dengan nama mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Yang keenam berkaitan dengan mata pelajaran TIK. Jadi satu hal yang mengembirakan bagi kalangan pendidikan yang membidangi teknologi informasi, yakni dimuatnya mata pelajaran teknologi informasi dan komputer pada kurikulum paradigma baru ini. Kalau pada K13 mata pelajaran ini sempat dihilangkan ya, maka kini mata pelajaran TIK diajarkan pada jenjang SMP, SMA, dan SMK. Uniknya lagi, mata pelajaran ini boleh diajarkan oleh guru yang tidak berlatar belakang TIK ya teman-teman, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini karena pemerintah sudah menyiapkan buku panduan. Yang terakhir adalah kurikulum berbasis kompetensi. Jadi antara K13 dan kurikulum prototip 2022 itu sama-sama berbasis kompetensi ya teman-teman. Perbedaannya hanya jika pada K13 kita mengenal istilah KI dan KD sebagai acuan kompetensi yang harus dicapai siswa dalam pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru ini KI-KD ditiadakan dan dilebur menjadi CP atau capaian pembelajaran. Jadi CP ini merupakan rangkaian pengetahuan,
keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan, sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dan ini lebih berpihak dan menguntungkan pada guru ya teman-teman. Jadi seumpamanya dalam materi pelajaran bahasa Indonesia, maka kalau kita pakai K13, kita akan menurunkan banyak KD-KD. Berbeda dengan kurikulum prototip 2022, kita akan lebih disederhanakan karena antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu melebur menjadi CP atau capaian pembelajaran sesuai dengan materinya. Semuanya bahasa Indonesia, ada kemampuan menyimak, ada kemampuan mendengarkan, ada kemampuan berbicara, dan ada kemampuan menulis. Jadi 4 kompetensi itu menjadi satu kesatuan utuh antara keterampilan, pengetahuan, dan sikap.